calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Medan kelas 107. Saya Hendro Hasinabariba, SPD, guru SMP swasta Katolik Budi Murni 1 Medan. Rekan saya Sumarani, guru SDN 064027. selanjutnya Saya Fauzia Nasution, guru dari SMP swasta Al-Wasliyah 4 Medan. kami akan mempraktekkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Jia. Waalaikumsalam Ibu Sukma. Apa kabar? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah Sehat. Alhamdulillah. Bu, katanya Ibu besok mau rencananya tuh Ibu besok mau mengadakan coaching dengan model Tirta ya Bu? Iya betul Ibu, melalui model virtual. Oke. Nah Bu, namun sebelumnya tuh saya ingin menyamakan persepsi dulu nih terkait besok. Sebelumnya saya mau tahu nih, Ibu sebagai coachnya kan, kira-kira target apa yang ingin Ibu capai pada praktik coaching nanti? Ya Bu, target saya itu yang pertama itu Bu, ingin menggali informasi tujuan dari coach. Kemudian yang kedua saya ingin mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach. Kemudian yang ketiga, saya ingin tahu rencana aksi apa yang akan dilaksanakan oleh coach. Dan yang terakhir mungkin Bu, komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan oleh coach. Oke. Kemudian kompetensi coaching yang enggak Ibu kembangkan tuh yang bagaimana? Yang pertama Ibu, mengembangkannya dengan keterampilan menggali kompetensi, kemudian membuat solusi dari permasalahan yang coach sendiri hadapi. Kemudian saya membantu untuk memunculkan potensi yang ada dimiliki oleh coach. Oke. Selanjutnya itu bagian mana dari kompetensi Ibu itu yang ingin Ibu amati? Jelas Bu, yang pertama saya ingin mampu menjadi pendengar yang aktif gitu kan Bu, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga saya ingin mampu memperdayakan coach. Oke, mantap ya Bu ya. Sudah bagus kompetensi yang ingin Ibu capai, baik itu untuk coach maupun untuk coachingnya. Nah, lalu indikator ketercapaian yang ingin Ibu raih itu apa ya Bu? Indikatornya Ibu, coach itu mampu mencari solusi atas permasalahannya, dan saya memiliki keterampilan coaching dengan baik. Oke, baik ya Bu, mudah-mudahan pada saat coaching nanti dilancarkan dan tercapai target yang akan Ibu rencanakan. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Cia. selamat pagi Bu. Pagi Pak Hendro. Apa kabar Pak Hendro? Sehat Bu, Ibu sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ini Bu, saya datang kemari sesuai dengan pembicaraan kita semalam. Oh iya. Saya mau menyampaikan sesuatu mengenai masalah yang saya hadapi saat ini Bu. Mungkin bisa Bapak ceritakan kira-kira apa nih keluh kesah Bapak ini? Iya. Baik, Ibu punya waktu kan Bu? Biar, supaya saya bisa dapatkan solusinya, juga saya mohon bantuan dari Ibu. Jadi permasalahan yang saya hadapi itu saat ini hampir setengah dari kelas saya itu ya yang saya masuki PR-nya nggak dikumpulkan seperti itu. Jadi kalau saya tanya alasannya sering lupa. Kalau ditanya sulit soalnya nggak bisa dijawab, saya nggak tahu dari mana kok bisa seperti itu. Jadi intinya waktu saya mengumpulkan tugas hampir setengah, tidak sampai setengah, memang hampir setengah dari siswa itu satu kelas tidak mengumpulkan tugas. Itulah Bu. Jadi saya bingung gimana ya, apa yang harus saya lakukan supaya siswa itu kalau diberi tugas semuanya selesai seperti itu dengan baik, ataupun benar ataupun salah. Yang penting yang pertama itu dia mengumpulkan tugas. Itulah permasalahannya Bu. Kalau begitu Pak, kalau saya ingin boleh tahu kira-kira tujuan Bapak untuk sharing masalah ini apa ya Pak?
itu Bu, supaya saya bisa dapatkan solusi atau jawaban dari permasalahan ini, bagaimana supaya siswa itu dianya tidak ada malas untuk mengerjakan tugas seperti itu, supaya semua tugas-tugasnya bisa terkumpul dengan baik. Itulah saya harapkan Bu, supaya saya bisa tahu apa langkah-langkah yang harus saya lakukan nantinya. Iya. Mudah-mudahan ya Pak, dari obrolan kita ini nanti kita menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Bapak hadapi saat ini ya Pak ya. Jadi Pak, bagaimana usaha-usaha yang Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi permasalahan anak Bapak tersebut? Memang sejauh ini kan masalah ini ya hampir bisa dikatakan semenjak COVID kemarin lah yang seperti ini sering terjadi. Anak-anak jarang mengumpulkan tugas tepat waktu, bahkan sama sekali tidak dikumpulkan. Nah, yang pernah saya lakukan itu meminta mereka menuliskan itu kembali di sekolah. Ya, saya berikan waktu, saya masukkan mereka ke ruang perpustakaan untuk mengerjakan tugas itu supaya tugasnya bisa berkumpul. Namun jadi permasalahan baru, mereka tetap malas untuk mengerjakan tugas. Nanti bisa kok dikerjakan di perpustakaan. Nah, inilah yang menjadi dilema bagi saya, apa yang harus saya lakukan seperti itu. Memang ada niat saya panggil orang tuanya satu-satu, itulah komunikasi dengan orang tuanya, dan juga berharap bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dengan orang tua siswa tersebut, supaya di rumah juga dipantau, supaya jangan hanya di sekolah, berharap dari sekolah, karena dalam pemikiran saya orang tua dan guru harus bekerja sama untuk mendidik anak, bukan hanya tanggung jawab sekolah 100%. Iya, betul sekali Bapak. Jadi kalau seperti itu, kira-kira apalah Pak hambatan Bapak untuk membuat siswa-siswi tersebut itu bisa agar menjadi lebih baik lagi? Kira-kira hambatannya apa? Nah, itu tadi Bu, saya hambatannya ya memang sikap orang tua menanggapi keluhan saya ini mengenai anaknya yang tidak mengerjakan tugas seperti itu. Karena kan kalau anak mungkin bisa lebih terbuka dengan orang tua, jadi mana tahu kenapa dia kalau sudah sampai nanti dengan orang tua permasalahan ini, mungkin orang tua bertanya, anak bisa jawab dengan jujur apakah materi yang saya sampaikan terlalu sulit atau sehingga dia tidak memahami materi sehingga tidak mengerjakan tugas, atau memang sikap malasnya. Kalau malas kan memang harus ekstra orang tua dan guru untuk membangkitkan semangat atau menghilangkan sikap malasnya tadi. Itu loh hambatan yang paling besar, itu kerjasama dengan orang tua inilah. Jadi sampai sekarang memang karena belum saya lakukan, masih hanya saya pikirkan. Nah, di situ saya yang ragunya, bisa nggak kerjasama dengan orang tua ini. Baik, berarti Bapak hambatannya yaitu menginginkan adanya kolaborasi yang efektif gitu ya Pak, antara Bapak dan orang tua. Nah, kalau begitu Pak, kira-kira perubahan-perubahan apa sajalah yang ingin Bapak tempuh gitu untuk menghasilkan atau sesuai dengan rencana Bapak ini? Seperti yang saya harapkan itu ya memang satunya tadi, orang tua itu bisa bekerja sama dengan kita atau berkolaborasi dengan kita. Saat di sekolah saya akan maksimal, kemudian di rumah saya harapkan juga orang tua memantau si anak dengan cara memeriksa bukunya atau tasnya, supaya melihat ada nggak tugas yang diberikan di sekolah. Lalu kalau memang si anak jawab tidak ada, saya juga berharap orang tua berkomunikasi dengan kita dengan cara menanyakan. Jadi kalau memang orang tua ini sudah terbuka, saya yakin anak-anak ini nanti pasti sifat malasnya berangsur-angsur akan berkurang seperti itu. Itulah yang saya yakini jika berkomunikasi dengan baik dengan orang tua. Iya, baik. Berarti Bapak mengharapkan yaitu mampu berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik antara orang tua yang bermasalah, orang tua dari siswa yang bermasalah itu dengan Bapak gitu ya. Nah, kalau begitu Pak, apa tindak lanjut Bapak selanjutnya? Apa yang akan Bapak lakukan? Iya, inilah Bu, kan kebetulan saya kan guru bidang studi, jadi saya akan komunikasi dengan guru BK untuk mengeluarkan surat panggilan orang tua. Tujuannya itu tadi hanya untuk berkomunikasi
supaya, karena kalau melalui telepon nanti belum tentu bisa maksimal ya, karena kita juga kan perlu komunikasi secara tatap muka dengan orang tua. Jadi di sana nanti saya akan minta tolong juga kepada kepala sekolah supaya mau menandatangani surat itu, karena kalau tidak tanda tangan kepala sekolah kan saya rasa tidak resmi seperti itu. Jadi yang mau saya lakukan komunikasi dengan guru BK supaya guru BK juga mengetahui permasalahan siswa di sekolah ini dan atau di kelas saya tadi, dan kepala sekolah juga bisa mendukung saya atau membantu untuk komunikasi dengan orang tua seperti itu. Berarti yang Bapak libatkan itu warga sekolah gitu ya Pak, seperti kepala sekolah, guru BK, orang tua gitu ya Pak ya. Nah sekarang saya mau tahu itu Pak, kira-kira berapalah target waktu untuk rencana Bapak itu semua agar bisa sebagai bahan evaluasi Bapak? Ya rencana ini nanti ini kan masa ujian ya Bu ya. Setelah ujian lah nanti, dan supaya dari sekarang berkomitmen antara guru dan orang tua dan siswa itu juga, bahwasanya di semester depan nanti si anak ini memiliki sikap yang berbeda, artinya sikap berbeda mengarah yang lebih positif, lebih baik, dimana jika ada tugas saya harapkan dia bisa mengerjakan. Untuk benar salahnya ya, setiap anak kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi untuk yang paling utama nilai yang saya harapkan itu si anak itu tadi mengerjakan tugas dengan tepat waktu seperti itu. Ya Pak, saya setuju dengan langkah-langkah yang setelah Bapak uraikan tadi. Mudah-mudahan Bapak dapat merencanakan semua apa yang Bapak rencanakan itu dengan baik, dan juga mudah-mudahan ada perubahan ya, peningkatan perubahan yang ditunjukkan oleh anak tersebut. Terus semangat Pak Hendro, jangan patah semangat. Insya Allah nanti mudah-mudahan banyak rekan-rekan guru mungkin yang membantu Bapak ya Pak ya. Terus semangat ya Pak ya. Kalau begitu Bapak, bagaimana perasaan Bapak saat ini setelah Bapak sharing-sharing dengan saya? Iya, saya saat ini sudah pastinya lebih lega. Ibu mau mendengarkan curhatan saya, apa yang saya sampaikan. Ibu mau membantu saya apa yang harus saya lakukan nantinya untuk ke depan supaya permasalahan ini bisa selesai dengan baik, dan siswa yang saya harapkan itu bisa siswa yang sesuai dengan harapan. Jadi terima kasih sekali lagi Ibu sudah mau mendengarkan dan memberikan kesempatan kepada saya untuk berpikir bagaimana supaya siswa ini tadi bisa mengumpulkan tugasnya dengan tepat ya. Jadi untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu sudah mendengarkan keluhan saya dan sudah membantu saya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Iya, terima kasih kembali Bapak. Semangat Pak Hendro, sebagai guru hebat kita juga memang harus lebih semangat daripada siswa kita ya Pak ya. Selamat mengerjakan segala sesuatu yang telah Bapak planningkan ini ya Pak. Terima kasih Bu, saya izin ya Bu, saya mau masuk lagi. Iya, Terima kasih Bu. sama-sama Bapak. Selamat siang Bu Cia. Siang Ibu Sukma. Iya. Jadi tadi kan saya sudah melihat tuh waktu Ibu melakukan coaching. Nah, yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan tadi ketika kita pra-coaching tadi itu apa? Yang saya lakukan itu tadi Bu, saya mendengarkan dengan baik gitu kan apa yang disampaikan oleh Kuci. Kemudian saya bisa menangkap kata kunci dari yang pernyataan yang disampaikan oleh Kuci tersebut. Ya sih, tadi saya sudah apa itu sudah melihat itu ya Bu. Nah, jadi ini boleh nggak saya menyampaikan hasil apa observasi saya? Silakan Ibu. Oke, jadi Bu, menurut saya ketika Ibu melakukan coaching tadi dengan Pak Hendro sebagai coachingnya, itu sudah sangat bagus menurut saya karena Ibu mendengarkan dengan apa ya, hadir sepenuhnya ketika Pak Hendro menyampaikan keluh kesahnya gitu ya kan. Kemudian Ibu bisa menangkap kata kunci dari pernyataan yang disampaikan oleh Pak Hendro sehingga Ibu bisa menyampaikan hasil menyampaikan apa sih namanya itu pernyataan terbuka gitu ya kan Bu. Nah, menurut Ibu kompetensi apa lagi tuh yang ingin Ibu kembangkan? Kalau saya Bu, saya ingin lebih berlatih lagi dalam membuat pernyataan berbobot sehingga saya bisa memberdayakan Kuci Bu.
Oke, bagus sekali ya Bu Dia. Jadi kira-kira kapan nih kita bisa melakukan percakapan seperti ini lagi untuk merefleksi kembali kompetensi yang akan Ibu kembangkan? Sepertinya bulan depan ya Bu ya, saat semester baru lah Bu, semester genap. Iya. Oke Bu Dia, saya juga setuju kalau di bulan depan. Mudah-mudahan kita sehat-sehat. Jadi bulan depan kita seperti ini lagi bisa melakukan percakapan seperti ini ya Bu Dia. Nah, terima kasih Bu Dia atas waktunya. Ya sama-sama Ibu, kalau begitu saya izin dulu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Mana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Baik ya. Jadi rencananya Ibu nanti mau mempraktikkan coaching ya Bu ya? Iya Pak, benar. Dengan model Tirta ya? Iya benar Pak, model Tirta. Oke, nanti di situ saya sebagai observer, nah Ibu sebagai coachnya ya kan? Iya, benar. Oke, baik. Nah, sebelum nanti Ibu melakukan coaching, saya ingin menyamakan persepsi dulu kepada Ibu terkait coaching nanti. Saya mau tahu ya dari Ibu selaku coach, kira-kira target apa yang akan Ibu capai pada praktik coaching nanti? Iya. Jadi Pak, mungkin ada beberapa target yang ingin saya capai nanti Pak dalam coaching, yaitu diantaranya yang pertama saya ingin menggali informasi tujuan utama dari coach. Kemudian saya ingin mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coach. Kemudian saya akan menanyakan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coach yang saya tanyai nanti. Kemudian yang terakhir Pak, komitmen dan tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikannya itu nanti apa targetnya, seperti itu Pak. Oh baik, kalau begitu ya. Lumayan banyak juga ya yang menjadi target dari Ibu. Nah kalau begitu Ibu, kompetensi apa yang hendak Ibu kembangkan nanti pada saat proses coaching ini? Iya. Jadi Pak, nanti pada saat coach saya ingin mengembangkan kompetensi, yaitu menggali potensi diri Pak, potensi diri dari si coach yang ingin saya membuat solusi yang si coachnya akan membuat solusi dari permasalahan yang dihadapinya sendiri. Jadi saya hanya ingin membantu memunculkan potensi yang sebenarnya sudah dimiliki oleh si coach, sehingga dia bisa nanti memberikan solusi dari masalahnya sendiri Pak. Oke, baik Ibu. Ibu sudah sampaikan kompetensi yang hendak Ibu kembangkan nanti ya pada saat proses coaching ya. Jadi selanjutnya seperti ini Bu. Bagian mana dari kompetensi itu ya yang Ibu sampaikan tadi yang ingin saya amati seperti itu. Biar nanti saya bisa memberikan setelah Ibu proses bisa saya berikan masukan. Jadi nanti Pak, bagian yang diobservasi itu yang saya ingin Bapak observasi itu di bagian kompetensi Pak. Kompetensi saya dalam keterampilan saya mengcoaching, dan apakah saya mampu mendengar atau menjadi pendengar yang aktif seperti itu Pak. Kemudian ketika saya mengajukan pertanyaan itu berbobot apa tidak gitu Pak, dan mampu memberdayakan si coach tersebut. Oke, mantap Bu. Ini menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, mampu memberdayakan coach ya. Jadi ini semua sangat bagus yang Ibu mau praktekkan nanti, kompetensi yang mau Ibu tingkatkan. Nah, lalu sekarang saya mau bertanya, indikator ketercapaian yang ingin Ibu raih itu apa saja Ibu? Tentunya nanti indikator yang ketercapaian yang ingin saya raih yaitu si coach itu mampu mencari solusi dari masalahnya sendiri Pak, dan saya memiliki keterampilan, dan tentunya saya nanti setelah mengcoaching beliau, tentunya kemampuan saya dalam mengcoaching itu juga nanti menjadi lebih baik seperti itu Pak. Oke, baik Ibu. Terima kasih Bu ya.
nantinya akan Ibu lakukan coaching. Mudah-mudahan pada saat nanti coaching dilancarkan dan mencapai apa yang Ibu targetkan sebagai kompetensinya tadi, semoga berjalan dengan baik ya Bu ya. Nah, untuk itu silakan Ibu melakukan coaching. Nanti saya akan mengamatinya, semoga berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Hendro atas waktunya. Saya izin ya Pak. Oke Ibu. Assalamualaikum Bu Sukma. Waalaikumsalam Bu Jia. Sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Bu Jia apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya, alhamdulillah. Ini Bu, kira-kira Ibu ada waktu nggak ya sama saya hari ini? Ya, Ada yang mau saya sharing ini nih Bu. insya Allah ada waktu. Semalam kan saya sudah memberitahu Bu Jia. Iya. Insya Allah hari ini saya bisa. Ya, Bu Jia ada apa itu? Ini Kalau Bu, boleh tahu. sudah berapa minggu ini gitu ya Bu ya, saya memberikan materi tentang daur hidup itu. Kenapa nilai anak-anak itu ada sekitar 5 orang itu di bawah KKM Ibu? Oh, Jauh sekali di bawah KKM. begitu. Udah ibu kasih materi tapi mereka tidak sesuai dengan harapan Iya. ibu seperti itu. Jadi kira-kira apalah tujuan ibu itu? Kemarin membuka saya. Tujuan saya itu Bu ingin mencari solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini Bu. Mudah-mudahan dapat solusi yang terbaik lah. Mudah-mudahan ya Bu Jia. Terus sejauh ini apa yang sudah Bu Jia lakukan? Sejauh ini Bu, saya sudah melakukan pendekatan gitu kan Bu. Saya pertama bicara baik-baik gitu kan, berdua saya panggil satu-satu tidak secara keseluruhan. Kemudian saya tanya, kenapa nak kok nilainya seperti ini gitu. Mereka cuma senyum-senyum, ada yang senyum-senyum Ibu, ada yang sebagian bilang nggak tahu Bu, ada yang bilang udah belajar Bu. Seperti itu Ibu. Tapi saya sudah terus melakukan pendekatan lah beberapa hari ini Bu. Pendekatan ya, baru pendekatan. Iya. Kira-kira anak-anak ini aktif gitu maksudnya, atau dia maksudnya di kelas itu jahil aktif atau bagaimana keadaannya? Iya, jadi anak-anak saya itu punya berbagai macam karakter Ibu. Nah, jadi karakternya macam-macam, ada yang aktif, ada yang pendiam, ada yang jahil, ada yang biasa saja. Seperti itu. Kalau saya boleh tahu, tadi kan Ibu Jia bilang karakternya sudah berbeda. Nah, dari segi pembelajaran, strategi apa yang sudah Ibu lakukan? Saya sudah membentuk kelompok Ibu. Jadi anak-anak itu sudah saya kelompokkan berdasarkan karakter masing-masing. Jadi ada yang dia kinestetik, saya kelompokkan dia menjadi kinestetik. Yang mana audio saya kelompokkan. Kemudian yang mana visual juga sudah saya kelompokkan Ibu. Oke, itu dari Ibu kelompokkan ya dari segi pembelajaran. Nah, dalam memberikan pembelajaran, apakah Ibu sama cara memberikan pelajaran atau berbeda? Misalnya yang anak kinestetik tadi dengan apa, anak yang audio dengan apa, tapi dengan materi yang sama. Apakah Ibu sudah melakukan itu atau satu materi? Sudah Ibu. Jadi kalau kayak saya gitu kan Bu, materinya sama, tapi saya melakukannya dengan cara yang berbeda. Jadi misalnya Ibu dengan cara visual gitu, saya memperlihatkan itu dengan video pembelajaran. Nah, kalau audio saya menerangkan secara baik gitu kan Bu. Kemudian kalau kinestetik juga hampir sama dengan yang audio, cuman mungkin perbedaannya kalau kinestetik ini saya lebih fokus gitu Bu ke anak-anak tersebut. Nah, semua udah Bu Jia lakukan ya, sepertinya saya garis bawahi di sini sudah Bu Jia lakukan. Jadi menurut Bu Jia itu kira-kira di mana lah letak apa sih namanya, sehingga anak itu bisa seperti itu tuh di mana? Dibilang kesalahan juga bukan kesalahan ya Bu ya, kita sudah melakukan semampunya gitu, sesuai dengan yang kita tahu gitu. Nah, tapi kan itu pasti ada yang aku rasa ini di sini seperti ini gitu. Kira-kira ada nggak di mana gitu? Mungkin mereka merasa bosan kali Bu ya dengan metode saya yang seperti itu. Jadi mungkin saya pun sempat terpikir gitu Bu, saya akan mencari metode-metode pengajaran atau pembelajaran yang lain gitu, sehingga membuat mereka juga merasa senang, merasa bahagia gitu Bu. Nggak hanya terfokus hanya sama saya saja gitu. Iya, benar sekali itu Bu Jia. Jadi saya rasa juga seperti itu.
Kalau sudah bosan, sudah apa, kita harus cari cara lain seperti itu. Nah, untuk selanjutnya rencana apa lah yang akan Budia lakukan? Saya rencananya itu Bu punya metode pembelajaran dengan memasukkan ice breaking Ibu. Mungkin dengan cara ice breaking, jadi anak-anak itu mungkin yang tadinya terlalu fokus sama saya gitu kan, kalau ada ice breaking kan istilahnya ada breaknya sebentar, jadi mereka istilahnya belajar tapi bahagia dengan ice breaking tersebut Ibu. Oke, jadi rencana yang akan Budia laksanakan es breaking aja. Iya. Ada lagi yang lain atau hanya es breaking aja? Ada mungkin Bu, nanti setelah itu saya selipkan dengan games edukasi Bu. Mungkin dengan setelah di akhir pembelajaran gitu kan, saya melakukan games edukasi dari materi yang saya sampaikan. Oke, kalau saya boleh tahu tuh games edukasinya itu bagaimana? Games edukasinya itu seperti misalnya kayak puzzle itu atau TTS yang lebih gampang. Jadi kan mereka tahu teka-teki. Sains kebetulan saya lupa kan Bu, jadi nanti saya buat kata kuncinya, petunjuknya, jadi mereka nanti tinggal mengisi kolom-kolom yang kosong. Oke, itu perlakuan yang sama untuk setiap. Iya, sama itu sama. Oke, jadi ini rencananya sudah bagus nih. Nah, rencana ini sudah Ibu lakukan atau akan Ibu lakukan? Untuk yang ice breaking dan games edukasi sepertinya akan saya lakukan Ibu. Rencana Ibu kapan akan dilakukan? Rencana mungkin akan saya lakukan 2 minggu mendatang Ibu, karena kan saya harus menyusun dulu gitu kan games edukasinya apa-apa saja sesuai dengan materi yang berjalan. Kira-kira pada saat Ibu melakukan rencana Ibu tadi itu, Ibu memerlukan bantuan tidak? Iya Ibu, saya perlu dukungan dari teman-teman rekan sejawat gitu kan Bu, sehingga mereka nanti ketika melihat saya gitu tidak ada merasa yang apa ini kok agak ribut, mungkin ada menimbulkan sedikit kebisingan walaupun tidak terlalu bising, jadi mereka tidak terkejut gitu Bu. Kemudian ada juga mungkin saya berkolaborasi sama siswa tentunya dan juga sama orang tua Bu, jadi sehingga mereka orang tua itu bisa melihat peningkatan anaknya gitu. Jadi akan dilaksanakan dengan bantuan, maksudnya Ibu udah bilang ya. Nah, mereka kira-kira mau membantu apa tidak? Alhamdulillah membantu Ibu dan sangat mensupport, sehingga mereka juga penasaran gitu bagaimana sistemnya atau metodenya. Jadi mereka mau ya Bu ya? Mau Ibu. Oh ya. Oke Budia, saya dengarnya semuanya Ibu sudah bagus nih, mulai dari rencananya yang akan Ibu laksanakan, kemudian bantuan yang akan Ibu dapat dari siapa saja. Nah, saya harap ini bisa Ibu lakukan, karena saya yakin Ibu pasti bisa. Ibu jangan patah semangat. Anak-anak memang seperti itu ya, tugas kita lah bagaimana agar anak tadi bisa menjadi lebih baik lagi ya Bu Jia. Oke. Terus gimana nih sekarang perasaan Bu Jia? Alhamdulillah Ibu sudah sedikit atau sudah lega gitu Bu, saya sudah menyampaikan unek-unek saya gitu kepada Ibu, dan juga saya sudah menemukan solusi atau penguatan dari Ibu sendiri untuk saya. Mudah-mudahan ya Bu Jia, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan segera. Ya, ada lagi yang Bu Jia sampaikan? Itu aja mungkin Bu, kebetulan saya juga ada masuk jam Ibu. Terima kasih Ibu untuk Sama-sama, waktunya, Bu. untuk segala masukannya terhadap saya. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan semua apa yang saya rencanakan ya Ibu. Harus sehat. Iya, terima kasih Biar Bu. bisa dilaksanakan. Amin. Kalau gitu saya izin ya Ibu. Iya, Bu Jia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang Ibu. Siang Pak. Ya, gimana perasaannya Ibu setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah Pak. Oke, jadi setelah tadi Ibu melakukan coaching, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika tadi kita bercakap-cakap pada saat pra-coaching yang tadi? Baik Pak, yang saya lakukan adalah saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Bu Jia, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan Bu Jia Pak. Oke, baik. Nah, sekarang kan saya sudah melakukan supervisi dan mengamati Ibu tadi saat coaching ya. Ya. Bolehkah saya menyampaikan apa hasil dari observasi saya ketika Ibu tadi melakukan? Boleh Pak, silakan Pak. Oke, jadi begini Bu. Menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik. Kalau beberapa kali saya perhatikan Ibu dapat menangkap
kata kunci ya dari pernyataan coach, sehingga ibu dapat menyampaikan pernyataan terbuka ya yang berkaitan dengan permasalahan itu. Jadi menurut ibu, selain itu apa kompetensi lainnya yang ingin ibu kembangkan untuk kedepannya? Ya Pak, saya ingin kedepannya saya bisa berlatih lagi dalam menyampaikan atau membuat pertanyaan yang berbobot Pak, dan berlatih dalam memberdayakan si kunci gitu Pak. Oke ya, jadi ada dua ya, pertanyaan berbobot, kemudian berlatih memberdayakan kunci ya. Baik, untuk itu selanjutnya kira-kira yang kapan kita bisa melakukan percakapan untuk merefleksikan kembali ya kompetensi yang ingin ibu capai, yang saya katakan tadi, saya tanya tadi, yaitu pertanyaan berbobot dan berlatih dalam memberdayakan coach. Kira-kira kapan kita bisa merefleksikan, apakah ini bisa atau sudah terjadi seperti itu? Kayaknya apa ya Pak, bulan depan Pak. Bulan depan ya. Oke, biar saya catat dalam agenda saya bulan depan ya Bu ya. Oke Bu, jadi terima kasih Ibu tadi sudah melakukan coaching, saya sudah mengamati percakapan Ibu. Jadi untuk itu bulan depan kita akan ketemu lagi. Sampai ketemu bulan depan. Selalu dan tetap semangat. Terima kasih Pak. Oke. Selamat sore Pak Hendro. Selamat sore Bu. Apa kabarnya nih Bapak? Sehat Ibu. Ibu gimana Ibu? Sehat juga Bapak. Dengar-dengar sepertinya Bapak besok itu mau mengadakan kegiatan coaching ya Pak ya? Iya benar Ibu. Besok saya akan mengadakan coach untuk Berarti itu kalau Bapak mengadakan coaching berarti dengan menggunakan alur tirta ya Pak ya? iya benar sekali. Ada beberapa pertanyaan ini Pak yang ingin saya tanyakan ke Bapak itu sebelum Bapak melakukan kegiatan coaching gitu ya Pak ya. Yang pertama itu Pak, kira-kira apalah tujuan Bapak untuk tujuan utama Bapak dari coaching ini? Ada beberapa hal sebenarnya Bu yang akan menjadi target dari saya. Yang pertama itu saya ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching, kemudian mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coachingnya, Ya. lalu rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh coaching tersebut, kemudian bagaimana komitmen dan tanggung jawab dari rencana yang akan dilakukan oleh coaching tersebut. Baik. Lalu kira-kira kompetensi coaching apa yang Bapak harapkan? Kompetensi yang mau diharapkan itu yaitu keterampilan ya Bu ya, untuk menggali potensi diri dari coaching, bisa mengambil solusi dari suatu permasalahan yang coaching sendiri dapat hadapi, lalu membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coaching tersebut supaya dia sendiri dapat menyelesaikan masalahnya. Keren Bapak. Kira-kira kompetensi yang ingin dicapainya itu baik untuk coach ataupun coachingnya apa Pak? Yang pastinya yang baik itu ya yang macam apa, keterampilan coaching ya yang mampu menjadi pendengar yang aktif lah, kemudian kita dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mampu memberdayakan coachingnya itu. Kira-kira indikator ketercapaiannya apa itu Pak? Indikator ketercapaiannya itu ya coachingnya mampu mencarikan atau membangkitkan solusi atas dari permasalahan sendiri, dan masalah itu coachingnya berarti memiliki suatu keterampilan yang baik seperti itu. Baik, terima kasih luar biasa Pak Hendro. Mudah-mudahan besok kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak. Ya sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Pak Hendro. Terima kasih Bu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar Pak? Sehat. Ibu gimana kabarnya Ibu? Ya, sehat Pak. Bapak ada waktu nggak Pak hari ini? Ya, seperti yang kita bicarakan semalam, kita sudah komunikasi, saya sudah siapkan waktu. Ibu bagaimana? Sudah di sini hatinya untuk kita selesaikan permasalahannya? Oke, baik, Ibu. Iya Pak, jadi saya itu mau cerita Pak seperti yang saya bilang sama Bapak semalam. Murid saya itu masih ada yang belum bisa membaca Pak. Padahal kan sudah kelas 5 SD. Kelas 5 SD ya. Belum bisa membaca. Ada 3 orang lagi Pak yang belum bisa membaca gitu Pak. Terus Bu? Itulah Pak, saya bingung.
mau kayak mana gitu loh Pak, karena kan udah saya dudukkan dekat saya, udah saya ajarin gitu kan, tapi kok ya belum juga gitu Pak. Di antara 3 itu tinggal 1 orang lagi lah Pak yang belum bisa sama sekali. Hari ini ingat, besok dia lupa, seperti itu Pak. Gitu ya Bu ya. Jadi saya coba pertegas kembali. Ada siswa ibu kelas 5 SD belum bisa baca, ada 3 orang ya. Iya. Menurut ibu bagaimana? Kenapa ini anak kita ini belum bisa membaca? Itu lah Pak, saya juga ini kan bingung, tapi kalau misalnya yang satu itu saya lihat, saya tanya, dia memang tinggal sama neneknya, nggak sama orang tuanya. Kalau yang satu lagi memang kayak mana ya Pak ya, ngomongnya celat gitu kan Pak. Kalau misalnya dibilang IQ-nya di bawah rata-rata juga kita kan nggak bisa kan Pak mendiagnosis seperti itu, namanya kan kita bukan psikolog gitu kan Pak. Cuman dari teman-teman yang lain dia tuh ngomong celat, dan itu saya rasa dia agak kurang dengar. Udah saya bilang sama orang tuanya, ini kurang dengar dia Bu sepertinya, tapi kata orang tuanya enggak Bu, pura-pura ada tuh. Ya sudahlah, saya nggak ini lagi gitu Pak, udah saya panggil orang tuanya. Kalau yang satu lagi ini kan Pak, gimana ya Pak, saya juga nggak ngerti, tapi kayaknya memang kayaknya susah gitu kan orangnya kan Pak, orang tuanya gitu kan. Tapi udah saya ajari juga itu Pak, yang hari ini ingat besok dia lupa. Dan itu sama kayak si Riko tadi Pak, yang saya bilang itu tadi tuh Pak, yang maksudnya agak kurang dengar itu, dan sepertinya kayak memang kayak anak berkebutuhan khusus gitu loh Pak. Oke ya, jadi ada 3 orang tadi, ada yang celat, ada yang pendengarannya kurang, menurut yang analisa ibu ya. Kemudian ada si anak tadi mudah lupa seperti itu. Jadi kira-kira seperti ini. Yang celat ini ibu sudah pernah komunikasi dengan orang tuanya, memang seperti itu ya. Kemudian yang kurang dengar tadi, ada saya dengar dari ibu tadi mengatakan sudah komunikasi dengan orang tua, sudah panggil orang tua, dan orang tua mengatakan itu pura-pura. Katanya gitu Pak. Lalu ada yang mudah lupa ya, mudah lupa berarti tak memang. Kira-kira yang mudah lupa ini menurut ibu yang kurang dengar ini sejauh mana? Karena kalau celat kan memang sudah dari apanya, ada kebutuhan khusus ya. Yang kurang dengar ataupun yang mudah lupa, kira-kira apa yang sudah pernah ibu lakukan untuk siang ini supaya dia bisa yang kurang dengarnya tadi, sementara sudah konfirmasi dengan orang tua, dia itu kadang berpura-pura. Mungkin kira-kira apa yang bisa ibu lakukan menurut ibu? Itulah Pak rencana saya kan, nanti setelah pulang sekolah gitu kan Pak, mereka mau saya buat kelas khusus gitu Pak, biar ada lebih intens lagi saya ngajarinnya kan. Kalau misalnya di kelas kan gabung sama yang sudah bisa itu kan Pak, otomatis kan kita juga waktu nggak banyak seperti itu, jadi kan nggak maksimal juga, karena kan kita sambil belajar dengan yang sudah bisa seperti itu Pak. Jadi rencana saya nanti, saya maunya pulang sekolah itu diadakan kayak pelajaran tambahan seperti itu. Oke, jadi itu rencana ibu ya. Nah, untuk melaksanakan rencana ini pasti ada beberapa tahap ya yang harus ibu lakukan. Membuat kelas khusus, kemudian kita berikan dia pelajaran. Nah, ini perlu kira-kira apa yang mau ibu lakukan supaya kelas khusus ini bisa terlaksana, atau pelajaran itu tadi yang mau kita sampaikan ke dia supaya dia yang tadinya belum bisa baca itu bisa terjadi kegiatan ini yang ada kelas khusus. Kira-kira apa rencana ibu supaya ini bisa terlaksana seperti itu? Saya Pak, ya saya tentunya rencana saya itu didukunglah sama kepala sekolah kan Pak, habis itu sama rekan-rekan guru yang lain juga mendukung gitu. Karena kan Pak memang kita di sekolah itu kelasnya kan sudah full sampai siang. Nah jadi nanti saya perlu UKS untuk mengajar, perlu tata ruangan. Jadi yang kosong kan cuma UKS gitu kan Pak. Jadi tentunya saya butuh lah dari kepala sekolah. Kemudian saya juga butuh, maksud saya Pak,
kepala sekolah itu manggil orang tuanya juga, jadi jangan dari kita aja gitu kan Pak. Jadi manggil orang tuanya agar orang tuanya juga mau berusaha gitu. Seperti itu Pak rencana saya. Selain itu teman, karena kebetulan kelas 5 kan ada 3 lokal, di setiap lokal pasti ada ditemani anak yang seperti itu. Jadi kami sudah konsultasi, sudah cerita lah sama teman itu, dan mereka setuju gitu. Jadi nanti mungkin bakal digabung kami buat kelas kayak kelas literasi seperti itulah Pak, biar anak-anak minimal bisa membaca. Oke, baik sekali ya Ibu ya. Rencana yang mau Ibu lakukan tadi ya membuat suatu kelas khusus ya. Lalu untuk melaksanakan ini kelas khusus ini dilakukan sepulang sekolah. Ya pastinya memang perlu komunikasi yang pertama dengan kepala sekolah, apakah diperbolehkan karena pastinya menggunakan ruangan ya. Kemudian komunikasi dengan guru lain, karena bisa saja ada di kelas-kelas lain juga yang belum bisa baca. Oke, lalu komunikasi dengan orang tua, bekerja sama dengan orang tua supaya karena pulang sekolah mungkin memberikan bonusnya seperti itu ya. Atau juga supaya mereka juga tahu ada kegiatan di sekolah ya. Ini memang perlu ketiga-tiganya ini perlu Ibu terapkan menurut Ibu ya. Iya. Bagus sekali ini rencananya. Nah, jadi kira-kira ini saat ini keyakinan ini ya dengan permasalahan yang seperti ini, siswa belum bisa baca, ada 3 orang dengan berbagai sebab tadi, ada yang kurang dengar, mudah lupa, nah kemudian ada yang celat. Kalau celat mungkin dari segi fisik, kalau dia belum bisa baca memang kita harus perlahan-lahan seperti itu ya. Oke, menurut Ibu kira-kira permasalahan yang Ibu hadapi sekarang ini pada level berapa ini? Saya menurut saya ini Pak berada di level 5 Pak. Level 5 ya. Level 5 berarti kalau dari ambil 1 sampai 10 di pertengahan. Iya benar. Nah berarti ada rencana. Kira-kira rencana ini nanti kalau Ibu laksanakan ini sampai ke level berapa lah ini bisa tercapai menurut Ibu kalau ini kita laksanakan? Saya nggak muluk sih Pak, di level 8 saja saya sudah alhamdulillah, mengingat kan sudah berada di kelas 5 gitu ya Pak. Jadi mau saya itu kelas 5 itu udah lancar lah semua membaca seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah lancar membaca di kelas 5 itu kan di kelas 6 nanti mereka tidak kesusahan seperti itu Pak. Jadi 8 saja pun sampai ke level 8 aja itu saya sudah alhamdulillah Pak. Ya, level 8 Ibu katakan tadi sudah lumayan seperti itu ya. Jadi, nah kalau saya perhatikan juga kegiatan yang akan Ibu laksanakan ini nantinya ya pasti bisa mencapai level yang Ibu harapkan itu, dan pastinya itu butuh semangat juga. Nah, jadi ini lakukan Ibu lah dengan segera. Kalau saya katakan apa yang akan Ibu kerjakan ini tadi, menghubungi kepala sekolah, berkomunikasi dengan guru lain, kemudian bekerja sama dengan orang tua. Nah, saya yakin karena memang permasalahan ini banyak dihadapi orang ya, guru-guru lain juga ada pasti di sekolah lain. Nah, jika Ibu punya niatan seperti ini, punya ada rencana, dan rencana ini dari Ibu sendiri, yang pastinya kalau dari Ibu sendiri pasti Ibu mampu untuk melaksanakannya. Dan Ibu menyampaikan itu tadi pasti karena dengan keyakinan penuh. Jadi untuk itu kepada Ibu silakan lakukan ini, semangat supaya bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak. Cuman gini Pak, saya tuh masih bingung. Kira-kira ini kan udah nanggung tuh kan Pak semesternya tuh gitu kan. Jadi maksud saya nanti setelah bagi raport masuk pas habis pas bagi raport itu habis bagi raport pas masuk semester 2 Pak, itu akan rencananya akan saya jalankan. Itu nggak terlalu lama kan Pak? Maksudnya belum terlambat kan, atau memang selama ini kan udah saya ajari hanya di kelas kan Pak, nggak yang kelas khusus tadi yang seperti saya bilang itu. Oke, berarti rencananya ini akan dilaksanakan di semester genap nanti ya. Ya, saya rasa kalau sekarang tadi Ibu sampaikan sudah masa ujian, lalu kemudian si anak tadi pun ya mungkin masih perlu komunikasi, saya rasa tidak masalah kalau Ibu laksanakan ini di semester genap nantinya. Semoga ya, tapi itu tadi tetap harus
fokus pada rencana-rencana ini supaya ini bisa Iya. terlaksana dengan baik. Jadi untuk itu ibu harus siapkan apa yang mau dilakukan nanti, ya. Kalau kerjasama dengan orang tua pasti membutuhkan surat, Benar. atau minimal komunikasi melalui telepon. Kemudian komunikasi dengan guru lain pada saat rapat, jangan lupa untuk menyampaikan permasalahan ini agar guru lain juga bisa berkomunikasi dengan ibu dengan baik. Pastinya di awal semua harus diawali dengan komunikasi dengan kepala sekolah. Nah, jadi ibu tetap semangat untuk semester depan. Semoga anak tadi yang belum bisa baca pada saat semester genap nanti waktu naikkan kelas dia bisa naik dengan nilai yang baik, khususnya nilai membacanya bisa meningkat. Semangat ibu, semoga nanti pas pelaksanaannya dalam pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak ya Pak, Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya, memberikan semangat sama saya. Semoga saya bisa melaksanakannya agar rencana saya terlaksana. Terima kasih banyak Pak Hendra. Iya, kalau nanti ke depan masih ada perlu komunikasi lagi bisa ibu hubungi saya supaya kita bisa tetap berkomunikasi bagaimana permasalahan ini bisa selesai betul-betul tuntas, tidak ada lagi masalah untuk yang belum bisa bacanya. Terima kasih banyak Pak Hendro atas waktunya. Saya permisi Pak. Oke Bu. Selamat siang Pak Hendro. Selamat siang Ibu. Sehat Pak? Sehat. Ibu bagaimana, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Jadi Pak, tadi setelah saya melihat Bapak melakukan coaching gitu kan, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Bapak laksanakan tadi pada saat coaching? Yang tadi yang sudah saya lakukan itu ya, saya berusaha untuk mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach saya tadi, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari permasalahan yang ataupun dari pernyataan-pernyataan coach tersebut. Kalau begitu Pak, bolehkah saya menyampaikan hasil observasi saya ketika saya melihat Bapak melakukan coaching? Ya baik Bu, itu yang saya harapkan supaya saya juga bisa memperbaiki diri. Iya. Jadi menurut saya Pak, secara keseluruhan proses coaching yang Bapak lakukan itu sudah berjalan dengan baik ya. Beberapa kali Bapak dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coach tersebut, sehingga Bapak dapat menyampaikan pernyataan secara terbuka. Nah kemudian menurut Bapak nih, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya? Ya, tadi kan saya berusaha untuk mendengarkan dengan baik. Saya juga untuk ke depan saya berusaha untuk bagaimana supaya saya bisa mendapatkan atau menyatakan pernyataan atau pertanyaan yang berbobot, ya, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, supaya dari situ saya bisa juga berlatih untuk memberdayakan coach berdasarkan apa yang dia sampaikan. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan itu saya berlatih supaya coach itu juga bisa memberdayakan dirinya dari solusi yang diberikan. Oke, baik. Kira-kira Pak, untuk selanjutnya kapan nih kita melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Karena ini masa ujian, kalau bisa bulan depan lah Bu, kalau Ibu punya waktu supaya saya juga bisa berlatih dulu seperti itu. Baik, bulan depan ya Pak. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak atas kesediaan waktunya untuk percakapan ini. Sampai jumpa lagi kita bulan depan ya Pak. Ya, terima kasih Bu sudah memberikan kepada saya saat saya tadi melakukan coach. Terima kasih Bu. Selamat siang, Ibu. Siang Bapak.